Saya langsung ke Pak Yusuf Warsim. Pak Yusuf, bagaimana Anda melihat bahwa dampaknya terutama kepada kepolisian di mata masyarakat melihat sidang vonis yang sudah berlangsung selama 2 hari terakhir ini? Baik, Bung Timothy, apa yang telah diputuskan dan vonis yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan terhadap 4 terdakwa ini tentu kami melihatnya dari sisi kepolisian bahwa hasil penyidikan yang sudah dinarasikan, dikonstruksikan dalam sebuah tuntutan dakwaan dan telah diuji oleh pengadilan dan hakim memutuskan apa yang telah dikonstruksi di dalam hasil penyidikan itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Ferdy Sambo, Putri, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu bersalah. Nah, khusus untuk Ricky Rizal tentu sudah dinyatakan oleh dari pihak kuasa hukum akan melakukan banding. Nah, ini tentu harus kita hormati dan harus kita hargai karena ini bagian dari proses hukum yang dilakukan oleh para pencari keadilan ketika belum bisa menerima secara meyakinkan juga dari pihak yang dinyatakan bersalah itu untuk mengajukan banding, memeriksa kembali apakah vonis ini benar-benar telah sesuai dengan bukti-bukti, saksi-saksi yang dimaksud atau ada semacam hal yang itu terjadi kekeliruan di dalam penerapannya. Kami sendiri dari Ricky Rizal sendiri kan statusnya sementara ini yang bersangkutan belum diproses dalam sebuah sidang kode etik profesi Polri. Yeah. Artinya kami Kompolnas khusus untuk Ricky Rizal dan nanti kita tunggu bagaimana vonis terhadap Richard. Kami terus akan memantau karena yang bersangkutan dalam status masih menjadi anggota Polri. Tentu kesempatan ini untuk dipikirkan kembali dari pihak Ricky Rizal karena memang yang kami lihat sudah begitu kuat relasi kuasa antara Ricky Rizal dan Ferdy Sambo sehingga sekalipun ada hal-hal yang dijelaskan secara objektif dalam persidangan oleh pihak Ricky Rizal, tapi kami masih melihat relasi kuasa itu cukup kuat antara Sambo dan Ricky Rizal, ya loyalitasnya sudah terbentuk luar biasa. Sebenarnya kan di tubuh Polri ini walaupun ada kultur, katakanlah itu peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, pimpinan itu adalah subkultur. Nah, subkultur itu dalam prakteknya mendominasi sehingga terbangun satu loyalitas yang begitu kuat kepada pimpinan dan atasannya dibandingkan loyalitas kepada institusi itu sendiri. Nah, ini tentu menjadi catatan kami dalam proses persidangan ini bagaimana melakukan reformasi kultur di institusi Polri dari hubungan antara Ricky Rizal dan Ferdy Sambo pada masa masih menjadi anggota Polri di sisinya Ferdy Sambo. Namun sekali lagi tentu apa yang akan dilakukan oleh pihak Ricky Rizal tentu harus kita hormati, sementara yang bersangkutan pada saat ini dalam proses kode etiknya masih menunggu putusan yang inkrah. Itu Bung Timothy. Ya, apakah benar, mungkin Pak Herman bisa menanggapi apa yang dikatakan Pak Yusuf tadi, masih adakah relasi kuasa tersebut, masih adakah loyalitas Ricky Rizal kepada Ferdy Sambo selama proses persidangan? Kalau kita lihat berdasarkan fakta persidangan, awalnya sebelum saya yang megang perkara ini kan dia dipegang oleh pengacara lain, mana sama pengacaranya. Setelah kita masuk menjadi kuasa, saya melihat tidak ada lagi, makanya beberapa kali saya pun mengusulkan membuat sesuatu, melakukan misalnya membuat menjadi GC. Membuat surat kepada LPSK. Setelah buat dan terakhir dia menyampaikan, saya karena orang tua saya, begitu juga permintaan ada rekan-rekan Polri yang lain, dia juga menyadari, dia telah menyampaikan fakta-fakta yang dia ketahui selama ini di dalam BAP-nya. Oleh karena itu, dia tidak, saya bilang kalau menghadapi pengadilan,
kamu berani nggak kalau misalnya minta dirubah lagi atau suatu hal yang berani nggak menghadapi Ferdi Sambo? Siapa? Apalagi Bapak menyatakan tegas memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Nah, itu dalam kemudian apa yang dimaksud Pak Yusuf Hasim? Mungkin apa sebelumnya? Saya kira tidak, karena saudara Ricky Rizal itu menjadi ajudan Ferdi Sambo itu awalnya tahun 2015 dia menjadi sopir karena waktu itu Ferdi Sambo menjadi Kapolres di Brebes. Itulah dia menjadi sopir pihak Sambo. Ferdi Sambo. Tahunnya. Kemudian lama jaraknya. Ya setelah berhenti kan Sambo paling setahun atau 2 tahun. Kemudian jauh jaraknya kan. Kemudian diminta tahun 2018 2019 menolak, belum mau untuk bergabung dengan ajudan. 2021 baru. Jadi jaraknya nggak ada hubungan yang terlalu intensif itu. Ada masa kosongnya. Karena itu pada saat bergabung itu pun juga diminta untuk mengurus anak Sambo yang sekolah di Magelang. Pak Herman, Mas saya potong di situ. Saya ingin merujuk kepada apa yang tadi Pak Herman sampaikan. Andaikan akhirnya Ricky Rizal memutuskan tetap untuk menjadi justice collaborator, menurut Anda mungkinkah akan ada vonis yang berbeda bagi Ricky Rizal saat ini? Saya buat apa? Kita kan ngerti hukumnya. Dia sudah menyatakan tidak ada yang ditutupin. Apa yang saya sudah buat konsep itu. Dia menyampaikan, dia sudah terakhir dalam BAP tadi, dia sudah menyampaikan. Apa kan sesuatu hal yang tidak perlu. Kalau dia membuat DC lagi, menyampaikan kecuali dia menyatakan takut. Dia nggak akan. Jadi itu bukan awalnya saya mengajukan karena khawatir masih ada hal yang ditutupin, masih ada yang dia takut. Ya kan? Jadi setelah saya mengetahui juga, ya buat apa? Buat apa berlebihan suatu hal yang tidak, kan kalau di situ dia menyampaikan dia khawatir, dia takut gitu. Mungkin kayak seperti beda Eliezer kan. Eliezer banyak sesuatu hal yang dia ketahui yang mungkin berbeda dengan sikap dengan Ferdi Sambo yang mungkin bela diri gitu. Berbeda. Kalau ini kan nggak ada gitu. Baik. Karena kalau mungkin sederhana yang melihat Prof. Hipnu, sebenarnya dibanding Eliezer pun posisi Kuat Maruf dan posisi Ricky Rizal ini sebenarnya yang sangat bisa untuk menjadi justice collaborator. Mungkin Anda boleh mengoreksi saya kalau saya salah, karena mereka tidak menarik pelatuk, mereka tidak ikut, tidak jelas-jelas dalam perencanaan dan lain-lain. Tidakkah seharusnya mereka bisa diuntungkan seandainya Kuat ataupun Ricky Rizal ini mengambil posisi justice collaborator, Prof. Hipnu? Iya Mas Timothy. Jadi setelah kita evaluasi dengan perkembangan yang terakhir ini, waktu itu kalau nggak salah Ricky Rizal ditawari sebagai JC ya Pak Umar ya? Ya itu, tadi Pak Umar mengatakan sempat ada pemikiran ke sana. Jadi memang ini bicara persepsi lagi ya. Memang kalau kadang-kadang kalau sudah tidak percaya itu kadang-kadang sulit. Stigma tidak percaya Pak Umar. Jadi kalau sudah tidak percaya ya sudah. Nah ini blow up itu penting. Memang betul ya, karena kalau kita lihat sebagai orang luar, Ricky Rizal itu sangat potensi sekali sebagai JC. Karena apa? Konsep DC itu sebetulnya kan bukan sebagai pelaku utama, tapi dia mengetahui. Makanya kemarin kalau kita lihat jaksa sebagai penuntut umum ada dilema keadilan, dilema yuridis bahwa si Eliezer itu juga JC, tapi adalah sebagai penembak 4 kali lagi. Nah ini pertanyaan, 4 kali. Kalau 1 kali sih mungkin ya, 4 kali berarti kan ada suatu niatan yang betul-betul pemerintah itu ada. Nah, Ricky Rizal kan tidak. Nah, inilah yang saya kira memang ya kita nggak bisa mundur lagi ya. Sejak itu kan hakim juga menanyakan sampai menanyakan bahwa saudara itu punya anak loh, punya keluarga, apakah masih tetap? Nah, tetapi ketika persepsi majelis dia masih buntu, ya sudah, memang berarti permasalahan tidak terbuka Pak Umar. Ini yang ini sedikit menarik apa yang Pak Ibnu, sedikit Pak Ibnu. Ya. Menyangkut masalah apa yang dikhawatirkan, kenapa kita tidak menyangkut ada kecurigaan baik penyidik. Makanya dikirim oleh penyidik ke detektor yang kedua. Masalah senjata itu terlihat. Kemudian masalah penembakan Ferdi Sambo terhadap Joshua. Kan jadi memang hakim siapapun curiga publik. Kenapa pada saat kejadian yang di mana di belakang itu si Ricky Rizal sama Kuat. Yang Kuat terserah ya. Pada saat itu Ricky Rizal
penembakan di luar dugaannya, dan dia jadi apa ya? Di luar pikiran dia, kok ditembak. Padahal katanya klarifikasi, kok udah langsung kejadian, dia goncang. Terkejut pada saat gitu dia, ya. tunggu dulu ya, terkejut, ada romer, dia berharap ada apa pertolongan atau ada yang melihat lah, bukan dia mau berteriak, dia khawatir juga. Kemudian ada jeda itu kan dia berbalik, dan itu dibuktikan bahwa dia kembali lagi, baru dia lihat tembakan rekayasa itu yang dikhawatirkan orang, wah gitu. Tapi lie detektor itu juga gitu. Jadi itu kan Nah, ini memang poin-poinnya kalau kita telusuri lagi, ini tampaknya memang harus masuk ke banding tadi. Sayangnya waktu kita sudah habis. Saya mau terima kasih Pak Yusuf. Sebenarnya saya ingin memberikan waktu kepada Anda, tapi sayang sekali waktu sudah habis. Terima kasih banyak Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami, Pak Herman dan juga Prof. Hipnu. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita harapkan yang terbaik, yang paling adil, yang bisa kita dapatkan hasil dari kasus ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya.